Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan Jumat kali ini, khatib dan jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat yang terus-menerus disampaikan pada setiap khutbah Jumat. Begitu pula hendaknya kita bertakwa setiap harinya, setiap saatnya. Dan pada hari Jumat lebih ditekankan untuk kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita insyaallah jadi orang-orang yang beruntung. Kalau dia sudah menjadi orang yang beruntung, maka insya Allah dia akan memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jemaah, seorang muslim yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, karunia Islam, tidak ada yang lebih indah daripada karunia Islam. Seorang muslim yang diberikan karunia Islam, maka dia dituntut untuk melaksanakan amal-amalan saleh tersebut. Namun sebagai manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki kelemahan, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah istimrar, terus-menerus dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, dan dalam kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istiqamah termasuk bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita wasiatkan setiap hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan zaman, fitnah makin merajalela. Kalau mungkin taruhlah mungkin 20-30 tahun silam, ketika teknologi masih sangat sederhana, mungkin fitnahnya masih kurang. Sekarang fitnah sudah masuk ke dalam HP kita. Hampir semua kita memiliki handphone, smartphone dan sebagainya. Maka di situ ada kebaikan dan juga ada keburukan. Maka hendaklah kita yang memiliki handphone tersebut mempunyai alat-alat komunikasi bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita mempertahankan istiqomah kita dalam kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, maka bagaimanakah caranya kita agar kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah ada beberapa tips yang
singkatkan mengingat waktu. Mudah-mudahan Allah memudahkan pembahasan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah dengan bertakwa sendiri. Bertakwa itulah yang pertama, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, khususnya menjalankan perintah-perintah yang wajib. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, takwa ini kita bawa kemanapun dan dimanapun. Kita bawa ketika kita berada di kampung kita bawa ketika dalam perjalanan kita, safar kita. Takwa kita bawa. Maka dengan takwa insya Allah kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mengenai takwa ini kalau dibahas panjang lebar, mungkin tidak sempat kita bahas di sini. Namun secara umum dalam bahasanya takwa itu akibatnya adalah kita kembali kepada kita. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjaga amalan ibadah kita. Bila kita melihat maksiat, kita akan menghindari perbuatan maksiat tersebut. Inilah gunanya ilmu. Inilah gunanya kita menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi seorang muslim yang plus. Kita tidak boleh menjadi muslim yang biasa-biasa saja. Kita harus menjadi muslim yang plus, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmunya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, berusaha, berjuang untuk menuntut sebuah ilmu, khususnya ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, oleh karena itu yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dapat mempertahankan, menguatkan istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Berdoa. Maka hadirin yang berbahagia, janganlah kita meninggalkan doa walaupun Allah belum mengabulkan doa kita. Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan benar, maka Allah pasti akan menerima dan mengabulkan doa kita tersebut walaupun tidak sekarang. Cara Allah mengabulkan doa ada tiga. Yang pertama dikabulkan langsung, yang kedua diganti dengan sesuatu yang semisal dengannya, dan yang ketiga adalah dikabulkan pada hari kiamat nanti. Makanya kalau kita berdoa dan belum dikabulkan, jangan khawatir, Allah menyimpannya mungkin suatu saat nanti. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, doa yang terbaik adalah yang saat ini kita butuhkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa jadi kita seringkan berdoa seperti ini? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena apa? Karena doa ini untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita minta tetapkan iman, minta tetapkan kita dalam keislaman. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di jalan ketaatan-Mu, ala ta'atika, ala dinika wa ta'atika, atas agama kami, wa ta'atika, dan ketaatan kami kepada Engkau ya Allah. Kita sering-seringlah berdoa dengan doa ini dan doa-doa yang lain. Begitu pula kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, baik kita dalam salat dan salat wajib atau salat sunnah, dan kita juga boleh meminta di luar salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang adil. Ma'asyiral muslimin, dan juga zikir-zikir yang lain yang disyariatkan seperti zikir pagi sore. Insyaallah Allah akan menguatkan hati kita untuk kita istiqamah di jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah, yakni dengan kita mencari teman yang saleh.
hadirin, carilah teman yang suka melaksanakan ibadah, khususnya salat fardu, salat wajib berjamaah. Carilah teman yang suka menangis bersama dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka merenungi keajaiban penciptaan langit dan bumi. Carilah teman yang senang berzikir, carilah teman yang suka membaca Al-Qur'an, carilah teman yang suka membicarakan masalah agama. Pak, insyaallah apabila kita bertemu dengan teman yang seperti itu dengan segala kelemahannya, tariklah tangannya, peluklah dia. Insyaallah teman yang saleh itu akan mengajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari teman yang saleh, karena kita membutuhkan teman yang saleh tersebut untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Minta doanya juga. Wahai teman, mintalah, aku minta doanya, doakan aku dan sebagainya. Maka hadirin, yang ketiga adalah dengan kita memilih teman yang saleh, maka insyaallah akan memudahkan kita dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melaksanakan kewajiban adalah kewajiban kita, tetapi melaksanakan sunnah adalah segala sesuatu yang plus yang bisa kita lakukan. Kalau kita melakukan yang wajib, maka kita akan malas melaksanakannya. Maka dibantulah dengan melaksanakan yang sunnah. Contohnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita akan melaksanakan puasa Ramadan dengan berat hati, karena kita hanya melaksanakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Maka bagaimana caranya supaya kita istiqomah, yakni melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa bulan Muharram, puasa bulan Syawal, perayaan puasa bulan Syawal dan sebagainya. Maka dengan itulah kita kalau kita sering berpuasa, maka insyaallah kita akan mudah melaksanakan puasa Ramadan. Begitu pula salat fardu berjamaah, salat wajib berjamaah. Maka kita melaksanakan yang sunnah juga, salat duha, salat tahajud sesuai kemampuan, salat witir dan seterusnya, salat sunnah rawatib. Maka dengan kita melaksanakan yang sunnah tersebut, maka insyaallah kita akan mudah melaksanakan yang wajib, dan kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa sikap istiqamah, dikuatkan istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah ibu rahimakumullah, yang terakhir adalah tetap berada di jalan yang lurus. Jemaah, pada hari ini ketika kita merajalela, maka kita dituntut untuk berada selalu di jalan yang lurus. Walaupun banyak orang yang menyimpang kita, walaupun banyak orang yang membuat kita menyimpang, sedikit saja kita bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Jika kita pernah terjatuh dalam kesalahan, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembalilah kita untuk berada di jalan yang lurus. Subhanallah. Namun kita jangan khawatir. Kita mempunyai Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikembalikan kepada jalan yang lurus, jalan yang adil. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga pada hari ini Jumat ini disunahkan untuk berbanyak salawat dan salam kepada baginda kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat dan salam ini disunahkan setiap hari dan lebih ditekankan pada hari Jumat, dan bukan hanya di bulan Maulid saja, seluruh bulan insyaallah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah nabi kita tercinta yang kita tahu dari beliau. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimahumullah, kita hanya berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya berupa kekuatan iman, Islam, taufik dan hidayah-Nya, agar kita bisa menjalankan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, agar dapat memanfaatkan umur dan kesempatan
hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menegakkan dan meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan dalam rangka kita mempertahankan istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar was su'al mukhalifat wa syada'i wal muham